pagi. Nama saya Felix Pulwakan dari kelas X10 BDP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia 1 semester ini, yang terdiri dari teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, dan cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama, teks laporan hasil observasi mengidentifikasikan teks hasil laporan observasi. Dari segi isi laporan hasil observasi mempunyai ciri sebagai berikut. A. Bersifat objektif. B. Dituliskan berdasarkan fakta. C. Tidak bersifat menyimpang. D. Ditulis secara lengkap. 2. Menyusun ringkasan hasil laporan teks observasi. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok pikiran dirangkai menjadi satu tetapi tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Sudut pandang atau pendapat ringkasan tetap diperhatikan dan ditenangkan. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal yang pertama harus dilakukan dalam membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. 3. Menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Laporan hasil pengamatan dapat berfungsi untuk memberitahukan atau menjelaskan tentang jawab tugas dan kritikan pengamatan hasil observasi terhadap suatu objek. Berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak wewenang terkait hasil observasi, dan kemudian dijadikan penyusunan ketika dikerjakan. 4. Menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dari penelitian, dari hasil yang kita laporkan. Dari teks hasil observasi juga disusunkan struktur sebagai berikut. Pertama, pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Menganalisis deskripsi teks hasil observasi dilakukan untuk menyusun teks hasil laporan observasi. Dapat dilakukan juga langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Yang kedua, menyusun jadwal hasil observasi. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Dan yang keempat, menyusun teks hasil laporan dan observasi. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks berisi gagasan tujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Teks eksposisi merupakan juga teks yang dibangun oleh pendapat atau opening. Teks eksposisi juga memiliki 3 struktur. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Adapun ciri kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi: yang pertama, menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Yang ketiga, terdapat perubahan pada jenis kata. Kalimat yang berbanding serba. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur-unsur dan bertujuan untuk melakukan kritikan langkah penulisan. Teks eksposisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan data untuk
memperkuat argumentasi. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan yang sesuai yang kita akan bicarakan. Yang keempat, mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. Teks eksposisi juga memiliki beberapa ciri dan juga jenis. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lain. Teks anekdot memiliki struktur yaitu: pertama, abstraksi; kedua, orientasi; ketiga, krisis; keempat, reaksi; dan kelima, koda. Teks anekdot. Adapun kebahasaan pada teks anekdot: yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lalu; yang kedua, menggunakan kalimat naturalis; yang ketiga, menggunakan konjungsi; yang keempat, menggunakan kata kerja asli; yang kelima, menggunakan kalimat perintah; yang keenam, menggunakan kalimat seru dalam menyusun teks anekdot. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu tema, kritik, lelucon, tokoh, struktur, dan pola penyusun teks. Anekdot dapat dijadikan dalam bentuk dialog ataupun narasi. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dilakukan. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita legenda pada asal-usul yang terjadi pada suatu daerah. Ciri-ciri pada cerita rakyat yaitu: yang pertama, sampaikan melalui lisan; yang kedua, disampaikan secara tulis-temulis; yang ketiga, tidak diketahui penciptanya; yang keempat, memiliki nilai leluhur. Macam-macam yang terdapat pada cerita rakyat yaitu: sage, legenda, fabel, mit, jenaka, parabel, dan cerita terbingkai. Cerita rakyat juga memiliki dua unsur, yaitu unsur interistik dan unsur interistik. Apa sih yang ada di unsur interistik? Unsur interistik terdiri dari tema latar, satu tokoh, sudut pandang, dan amanat. Apa sih yang dimaksud dengan unsur interistik? Adalah unsur yang berada pada cerita atau konjungsi, tetapi turut menentukan bentuk dan isi pada suatu cerita atau karya. Selain cerita rakyat, dapat juga terhadap itu saja. Dan apa sih yang dimaksud dengan rakyat hikayat? Rakyat hikayat adalah yang terbentuk pada masa terutama pada berbahasa Melayu yang berisikan suatu dongeng, cerita, atau karya. Struktur yang terdapat pada cerita rakyat sebagai berikut: orientasi, evaluasi, komplikasi, resolusi, dan karya seseorang. Hikayat pun memiliki unsur interistik dan juga instruksi. Untuk instruksi pada hikayat yaitu tema, resolusi, latar tokoh, dan sudut pandang. Yang pertama, amanat, gaya. Unsur interistik pada hikayat atau juga bisa dibilang nilai normal.
Yang kedua, nilai normal kehidupan seperti nilai moral, nilai agama, atau nilai sosial. Sekian dari penjelasan saya tentang satu bab ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Felix Pulwakan dari kelas 10 BDP. Cuma ini yang saya sampaikan. Terima kasih.